Halo Gen Z Indonesia, balik lagi di Gen Z Chat, tempat kita mengobrol hal-hal yang seru namun tetap berbobot di dalam kehidupan bernegara. Santai di kehidupan era digital. Bareng aku Kak Adinta Anindya. Kita bakal bahas hal-hal seputar pendidikan kewarganegaraan, karakter generasi muda, hingga bagaimana sih caranya kita hidup berbangsa dan bernegara di era zaman sekarang. Aku juga gak sendirian nih. Aku ditemenin sama narasumber yang sangat keren dan sangat Gen Z banget, yaitu Kak Ais. Halo Kak Ais. Halo Kak Adinta, Gimana kabarnya Kak Ais? Alhamdulillah baik. Jadi kali ini kita akan bahas tentang pendidikan kewarganegaraan nih. Oke boleh, kenapa tuh? Nah, jadi banyak nih kita ya generasi muda nih berpikir bahwa pendidikan kewarganegaraan itu cuman tentang hafalan pasal aja dan ceramah pas upacara. Nah, dari Kak Ais nih, apa sih hakikatnya pendidikan kewarganegaraan itu? Wow, pertanyaan pertama udah berat banget ya nih. Jadi kalau misalnya menurut saya sendiri, menurut pandangan saya itu kalau misalnya banyak orang nih mikir kalau PKN itu cuma sebatas hafalan, terus habis itu upacara, perlu banyak pasal yang kita perlu hafal satu persatu itu terlalu sempit sih ya. Karena hakikat pendidikan kewarganegaraan atau yang lebih akrab disapa PKN ya, yang udah Ya. kita dapatkan dari pendidikan sekolah dasar dulu, yang akrab kita sebut PKN ini membentuk kita jadi warga negara yang cerdas dan berkarakter. Jadi bukan cuma pintar secara akademik, tapi juga tahu cara hidup berdampingan, menghargai orang lain, dan juga punya tanggung jawab sih kayak gitu. Oke, eh, kalau kita tarik nih ke skala yang lebih besar, nah, mengapa sih pendidikan kewarganegaraan itu penting banget bagi pembentukan karakter bangsa? Oh justru itu penting banget karena bangsa yang besar itu bukan cuma dibangun oleh orang pintar, tapi juga orang yang punya adab, empati, dan rasa tanggung jawab. Kemudian sekarang juga banyak orang yang cerdas tapi gampang nyebar hoax, gampang menghina orang lain atau bahkan dalam tanda kutip korupsi nih ya. Nah, jadi PKN ini hadir untuk jadi fondasi moral supaya ilmu dan teknologi itu tetap dipakai ke arah yang benar. Jadi kalau diibaratkan itu PKN itu tuh kayak rem dalam kendaraan. Sering nih kita ketika mau menuju ke suatu tempat, kita buru-buru, kita tuh sering lupa kalau ada rem. Kita kurang berhati-hati, kita suka menerobos kanan kiri. Nah, ibarat PKN itu sebagai rem. Jadi kita boleh cepat berkembang, tapi tetap harus punya kontrol nilai. Wah, keren banget tuh kalimat terakhir. Tapi gini, di zaman sekarang kan hidupnya sudah beda banget nih sama generasi dulu-dulu anak mudanya. Terus apa sih hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan kehidupan Gen Z di zaman sekarang ini? Kalau misalnya untuk ngomongin hubungan antara pendidikan kewarganegaraan sama Gen Z ya, menurut saya itu deket banget karena Gen Z ini yang paling butuh PKN. Karena apa? Karena kita hidup di era banjir informasi. Setiap hari kita lihat berita, ada konten, opini, bahkan propaganda lewat TikTok. Nggak cuma TikTok, sekarang ada Instagram, ada X, dan juga sosial media yang lain. Nah, PKN ini membantu kita agar kita tidak mudah termakan hoax, tidak gampang ikut hate speech, dan tetap punya cara berpikir kritis. Setuju banget sih sama penyampaiannya. Jadi kita harus update gitu ya. Betul. Terus tapi kalau dilihat di lapangan nih di zaman sekarang ini, apa sih miskonsepsi paling parah yang sering dipikirkan anak-anak muda tentang mata pelajaran atau pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu sendiri?
Jadi tuh banyak yang ngira PKN ini tuh indoktrinasi politik atau mata pelajaran yang membosankan. Nggak bisa kita pungkiri ya, kalau misalnya PKN mungkin ketika kita berpikir hanya soal tentang yang teoritis, Ya. tentang upacara, mengheningkan cipta, menghafalkan pasal, itu pasti udah kerasa jenuh banget lah itu, membosankan lah banget. itu. Nah, padahal esensinya itu bukan itu. Jadi PKN itu pendidikan tentang cara menjadi warga negara yang bijak, kritis, dan juga bertanggung jawab. Nah, dengerin tuh teman-teman. Jadi kita jangan alergi dulu ya. Alergi banget nih Kak bahasanya. Iya. Oke. Terus nih, kalau seseorang nggak paham nih sama hakikat pendidikan kewarganegaraan itu sendiri. Menurut Kak Ais, apa sih efek domino yang paling kelihatan dalam kehidupan sosial mereka sehari-hari? Kalau kita ngomongin ke situ, sebenarnya aku nggak bilang ke semuanya efeknya kayak gitu ya. Cuman biasanya jadi individualis dia dan hanya menuntut hak tanpa sadar kewajiban. Misalnya nih, dia ingin bebas berpendapat, tapi dia nggak mau menjaga etika. Dia pengen dilayani negara, tapi dia nggak peduli sama aturan. Itu sih dampaknya. Masuk akal banget sih. Gara-gara jempol jadi lebih cepet ya pikiran kita. Kalau begitu, gimana sih cara membedakan antara bersikap kritis di media sosial dengan tindakannya yang sebenarnya adalah karakter generasi muda kita sekarang? Pertanyaan yang bagus sih ya. Ini juga buat kalian, ini wajib didengerin. Dengerin nih teman-teman. Nah, jadi kritik itu fokus pada masalah dan solusi. Sedangkan yang tadi disebutkan sama Kak Adinta tentang pelanggaran etika bisa disebut dengan serangan personal, itu fokus menjatuhkan orang. Jadi kalau kritik itu berbasis data dan disampaikan secara sopan, itu sehat dalam demokrasi. Tapi kalau menghina, bullying, menyebar fitnah, itu udah bukan kritik lagi sih. Bukan kritik lagi itu. Catat ya teman-teman. Catat. Selanjutnya nih, dari yang disampaikan Kak Ais itu apa sih fenomena FOMO atau takut ketinggalan tren di mana media sosial itu dapat mengikis nilai-nilai lokal kita? FOMO nih Gen Z sekarang kayaknya banyak yang FOMO ya. Sebenarnya tahu nggak sih kalian FOMO itu apa? FOMO itu Apa itu, fear Kak? of missing out. Jadi Oh, iya. benar tadi yang disampaikan sama Kak Adinta, fear of missing out itu rasa cemas, rasa takut akan ketertinggalan sesuatu. Jadi kita tuh takut tertinggal sesuatu yang ada. Misal kayak kita FOMO sama suatu konten atau suatu hal yang lain. Nah, itu bisa masuk ke kategori FOMO. Jadi di sini itu apakah FOMO itu bisa mengikis nilai lokal? Itu bisa banget Kak, bisa banget kalau berlebihan. Jadi kalau misalnya kita menggunakannya porsi yang pas, itu sebenarnya itu nggak mengikis nilai lokal. Tapi ketika kita menggunakan secara berlebihan, itu bisa mengikis nilai lokal. Kadang demi viral itu orang rela meninggalkan sopan santun, budaya, bahkan identitas diri. Padahal nih, mengikuti tren itu boleh-boleh aja, asal jangan sampai kehilangan nilai dasar kita. Biasanya kita cenderung pengen ikut orang nih biar viral. Kita tahu nih yang lagi viral, kita bisa nih masuk ke situ. Tapi kita nggak ada filter nih, apakah ketika kita FOMO akan hal itu dampaknya positif atau negatif ke kita, itu yang sering kita abaikan sih Kak. Berarti literasi digital itu penting ya Kak? Penting banget sih itu. Tapi di sisi lain nih, gimana tanggapan Kak Ais tentang gerakan aktivisme digital anak muda seperti gerakan kawal pemilu atau peduli lingkungan yang viral-viral ini? Oke, sekarang ranahnya ke situ udah banyak yang positif-positif ya. Sekarang Gen Z itu udah masuk ke ranah politik juga banyak ya. Itu menurut saya keren sih. Jadi anak muda sekarang itu berani bersuara soal lingkungan, kemanusiaan, pendidikan, dan bahkan demokrasi. Jadi itu bentuk partisipasi warga negara juga. Tapi tantangannya itu adalah konsistensi. Jangan cuma aktif saat viral aja. Itu sih. Konsistensi ya Kak? Konsistensi. Bener banget ya Kak. Jadi definisinya sudah meluas ya. Tapi gimana sih
cara kita tetap bangga nih. Jadi orang Indonesia saat melihat berita tentang korupsi atau hukum yang malah tajam ke bawah. Agak sensitif ya Kak pembicaraannya. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal itu, jadi kita tuh harus selektif nih. Kita harus bisa membedakan antara oknum dan identitas bangsa. Jadi mengkritik negara itu bukan berarti membenci Indonesia, itu enggak. Justru kritik yang sehat itu lahir dari rasa peduli dan ingin memperbaiki. Jadi bukan kita terus menghujat atau apa. Beda ya antara kritik sama serangan personal yang tadi udah saya bilang itu. Jadi kalau misalnya emang kritik itu dengan bahasa yang sopan dan membangun, jadi dengan seperti itu kita bisa menunjukkan kepedulian kita terhadap Indonesia gitu sih Kak. Setuju nih. Terus di tengah gempuran budaya pop global seperti K-pop gitu Oke. atau western. Nah, itu tuh gimana sih caranya biar budaya lokal kita tidak dianggap kuno bagi generasi digital ini? Walaupun mungkin nggak semua Gen Z ngikuti tentang K-pop atau Western itu ya, Iya. termasuk saya salah satunya juga yang Oh, bukan iya. ke ranah K-pop. Tapi kalau misalnya karena itu pertanyaannya bersifat umum, jadi bagaimana sih agar budaya lokal itu tidak dianggap kuno? Itu dengan cara rebranding. Rebranding. Jadi budaya lokal itu harus dikemas dengan cara yang dekat dengan anak muda. Misalnya batik dibuat stylish. Zaman dahulu itu batik modelnya gitu-gitu aja. Jadi cuma polosan aja. Sekarang udah banyak banget. Batik dibuat obi belt bisa biar lebih modis. Batik dibuat cardigan juga bisa biar lebih stylish. Nah, itu juga termasuk salah satu cara agar budaya lokal itu tidak dianggap kuno. Dan juga bisa lagu daerah. Sekarang banyak kan lagu daerah yang di remix. Iya. Tapi harus yang positif loh ya, jangan terus yang dicampur sama son-son yang mungkin kurang enak didengar. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu cara agar budaya lokal itu tidak dianggap kuno sih Kak itu. Lanjut nih Kak. Jadi belakangan ini kan tren berkain pakai wastra Nusantara lagi naik daun nih. Nah, menurut Kak Ais sendiri itu apakah Gen Z saat ini itu sudah cukup inklusif dalam berteman tanpa memandang latar belakang suku dan agama? Oke, jadi ini nggak cuma buat kita aja ya nih, buat Gen Z yang lain juga. Kalian itu sebagai Gen Z yang hidup di era banjir informasi ini juga harus tahu banyak istilah-istilah yang mungkin sekarang tuh kurang akrab di telinga kita. Kayak kalian sering dengar eksklusif, tapi kalian nggak tahu kalau ternyata kebalikan dari eksklusif itu inklusif. Tapi untuk pemaknaannya apa, nanti kalian nanti bisa cari sendiri aja karena kita lagi nggak membahas tentang makna Iya. inklusif itu sendiri. Nah, jadi kalau misalnya menurut saya itu apakah Gen Z sudah cukup inklusif itu menurut saya relatif lebih terbuka dibanding generasi sebelumnya karena saat ini internet itu mempertemukan banyak perbedaan. Tapi tetap harus hati-hati karena dunia digital ini juga bisa jadi tempat penyebaran radikalisme dan kebencian. Jadi emang harus hati-hati banget sih Kak. Iya sih. Jadi berarti fondasinya itu memang harus kuat ya. Bener Kuat banget. Terus menurut Kak Ais nih, apa sih peran paling krusial di lingkungan kampus atau sekolah-sekolah dalam eh, mendukung sosial karakter bagi para siswa-siswa atau mahasiswa? Gak kalah menarik sih yang ditanya sama Kak Adinta ini karena mau nggak mau kita setiap hari juga ketika kampus, sekolah dinilai sebagai tempat untuk mengembangkan karakter kita, itu pertanyaan yang mungkin dari tadi saya tunggu-tunggu ya itu. Iya. Jadi peran kampus atau sekolah dalam pembentukan karakter ini tuh kampus dan sekolah harus jadi ruang aman untuk berpikir, berdiskusi, dan juga belajar menghargai perbedaan. Jadi bukan cuma tempat mengejar nilai, tapi juga bisa menjadi laboratorium demokrasi. Oh, berarti harus jadi laboratorium demokrasi. Betul sekali. Oh ya, nanti kan di tahun 2045 Indonesia ini bakal mengalami Indonesia Emas. Wih, bener banget terus. Gimana sih tanggapan dari Kak Ais
melihat posisi Gen Z pada saat ini tuh untuk momen-momen di tahun 2045 itu tersebut. Langsung ngomongin jauh ke depan ya Kak ya. Iya, Kak. 2045 berarti berapa tahun lagi? 19 tahun kurang Ya, lebih. kurang lebih 19 tahun. 19 tahun lagi Gen Z mungkin sekitar umur 40 ya itu ya. Ya, sekarang sih kebanyakan 20. Oke, jadi 19 tahun lagi kurang lebih segitulah 40-an. Nah, Gen Z ini pada era Indonesia emas itu di tahun 2045 itu Gen Z yang akan menjadi pemimpin utama Indonesia. Jadi mau nggak mau kualitas bangsa ke depan itu sangat ditentukan oleh karakter, pola pikir, dan juga integritas generasi Gen Z sekarang ini. jadi ini ya harus dibentuk dari sekarang. Betul. Biar besok-besoknya tuh beneran terjadi Indonesia emas itu sendiri. Iya itu bener banget sih. Jadi kita tuh sekarang tuh nggak cuma masih nanti, masih lama. Justru dari sekarang dipersiapkan. Karena kalau nggak dari sekarang, besok kita tuh bisa kebentuk oleh hal-hal yang mungkin terkontaminasi, hal yang nggak seharusnya kita serap. Jadi dari sekarang kita mulai memfilter itu supaya cara berpikir kita tuh juga bisa menentukan bagaimana kita beberapa tahun ke depan. Kayak gitu sih Kak. Oke, terakhir nih Kak Ais. Oke. Apa satu kata yang paling menggambarkan masa depan kepemimpinan Gen Z di Indonesia menurut dari sudut pandang Kak Ais sendiri nih? Menurut saya Gen Z itu harus adaptif. Kenapa adaptif? Karena dunia itu berubah cepat banget. Oh, iya. Jadi generasi yang bisa bertahan itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai. Itu sih Kak. Itu adalah closingan yang sangat bagus banget. Nah teman-teman, gak terasa nih kita udah di penghujung acara aja. Obrolan hari ini itu membuka mata kita agar lebih tahu bagaimana sih hakikat pendidikan kewarganegaraan yang sebenarnya, dan bukan cuma soal itu, kita juga tahu karakter bangsa kita apalagi di zaman digital ini. Betul banget. Kita bukan cuman tahu pendidikan kewarganegaraan melalui pembelajaran di kelas saja, tapi soal bagaimana kita bertahan hidup dan bagaimana membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik dan dengan memanfaatkan teknologi di zaman digital ini. Iya benar banget. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan oleh Kak Ais. Baik, sama-sama. Saya juga banyak berterima kasih ke Kak Adinta karena telah mempercayakan saya sebagai Gen Z, walaupun terbilang Gen Z awal-awal ya, tapi masih masuk kategori Gen Z sih itu. Saya juga berterima kasih sekali kepada Kak Adinta. Oke, sama-sama. Dan untuk teman-teman Gen Z yang sudah mendengarkan podcast kita dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk menerapkan obrolan kita untuk kehidupan di bangsa Indonesia ini, agar kita tuh berkehidupan dengan membawa pengaruh positif bagi kehidupan bangsa Indonesia di tahun 2045. Sepakat. Oke, saya Adinta Anidia Fikri pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN bukan sekedar hafalan teori atau doktrin politik, melainkan kompas dan filter krusial bagi Gen Z dalam menghadapi gempuran era digital. Di tengah tantangan media sosial seperti hate speech, polarisasi algoritma, dan fenomena FOMO, PKN berfungsi menyeimbangkan antara digital skill dengan digital etis, melalui penerapan nyata sehari-hari seperti tidak menyebarkan hoax dan menjaga fasilitas umum. Nasionalisme Gen Z terbukti tidak meluntur melainkan bertransformasi ke bentuk modern yang kreatif dan inklusif. Mulai dari pembuatan startup, pemberdayaan UMKM, hingga promosi budaya lokal di TikTok.
Pada akhirnya, melalui sinergi karakter keluarga yang dibentuk sejak dini serta dukungan lingkungan pendidikan, Gen Z diharapkan mampu menjadi nahkoda masa depan yang cerdas, beradab, dan adaptif dalam memimpin pemenuhan visi Indonesia Emas 2045.